Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Septiani dengan NIM J1B0228082. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rangkuman terhadap pengaruh unsur iklim terhadap pertumbuhan tanaman. Yang pertama yaitu pengaruh unsur iklim radiasi sinar matahari. Yang pertama yaitu pengaruhnya terhadap uji sirih merah pada berbagai intensitas sinar matahari dan media tanam. Berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa pertumbuhan panjang tunas yang optimal terjadi pada intensitas 25% untuk media M2 dan M3, sementara pada intensitas sinar 50% pada media M1 dan M3 memberikan hasil yang baik. Dalam hal jumlah daun, semua perlakuan intensitas sinar matahari memiliki pengaruh yang serupa. Meskipun medianya bervariasi, lebar daun yang optimal ditemukan pada intensitas sinar 25% dengan menggunakan media M1. Berdasarkan tabel hasil pengamatan pada tabel 2 menunjukkan panjang daun dan bobot daun segar pada tanaman mencapai hasil terbaik dengan perlakuan intensitas sinar 25%. Begitu pula dengan kualitas daun seperti warna, kandungan klorofil, dan tanin. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan naungan menyebabkan peningkatan kandungan klorofil yang disebabkan oleh penggunaan perannet untuk membatasi paparan sinar matahari hingga 25%. Pengaruh intensitas cahaya matahari dan ketersediaan air terhadap tanaman cabai rawit. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa intensitas cahaya matahari sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang diberikan pada perlakuan intensitas cahaya matahari sebesar 100% atau 4.287 lux. Memiliki parameter pertumbuhan tanaman tinggi tanaman, barat kering tanaman, dan luas daun. Yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman yang diberikan dengan intensitas cahaya 50% atau 2.528 lux. Selanjutnya itu pengaruh pengurangan intensitas radiasi matahari terhadap pertumbuhan dan kualitas selada romaina. Di mana di sini yaitu terdapat dua perlakuan, di mana tanpa naungan dan ternaung. Tanpa naungan menunjukkan bahwa warna daun lebih gelap, rasa yang cenderung lebih pahit, kerenyangan daunnya relatif lebih rendah, dan kanopi yang padat dan berdaun lebat dan tebal. Sementara pada kondisi ternaung menunjukkan bahwa warna daun lebih terang, tekstur dan rasa daunnya lebih renyah dan berdaun tipis, dan DNA-nya lebih sedikit. Selanjutnya yaitu pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Berdasarkan hasil pengamatan, cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. Cahaya matahari sendiri akan mempengaruhi kerja hormon auksin pada tumbuhan. Hormon auksin sendiri dapat mempengaruhi peristiwa pertambahan panjang batang, perkembangan buah, dan dominasi apikal serta bekerja pada kondisi gelap. Cahaya matahari juga sendiri mengalami atau berpengaruh terhadap fisiologis tanaman seperti proses fotosintesis karena dapat membantu tanaman dalam menghasilkan klorofil atau zat hijau daun. Selanjutnya yaitu pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kedelai. Berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa perlakuan naungan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kedelai yang ditunjukkan adanya perbedaan signifikan pada tinggi tanaman dan jumlah daunnya. Tanaman kedelai merupakan tanaman yang menyukai cahaya matahari, sehingga membutuhkan intensitas yang optimum bagi unsur iklim selanjutnya yaitu curah hujan. Kajian perubahan curah hujan terhadap produktivitas tanaman jagung pada lahan kering. Dampak dari kurangnya intensitas hujan bisa mengakibatkan tanaman jagung menjadi kerdil dan menghasilkan buah yang kecil. Di samping itu, jika tidak ada irigasi tetap pada musim kemarau atau lahan kering, bisa mengakibatkan tanaman jagung menjadi layu permanen atau bahkan mati. Intensitas curah hujan yang berlebihan juga akan mengakibatkan pembusukan pada batang yang akan menyebabkan tanaman jagung mati jika tidak diberikan drainase. Hubungan curah hujan dengan produktivitas apel.
Dampak curah hujan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah akibat pencucian mineral dan unsur hara berupa N2 yang terkandung di dalam tanah, sehingga produktivitas suatu tanaman menjadi berkurang. Dampak pada tanaman apel dengan intensitas curah hujan yang tinggi juga berpengaruh terhadap adanya hama yang berlebihan, sehingga apel tersebut dapat busuk atau rusak operasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa perlakuan defisit evapotranspirasi pada ketiga varietas kedelai menunjukkan hasil yang sangat berbeda nyata pada semua parameter pertumbuhan dan produksi. Pada varietas yang menghasilkan produksi terbaik dan paling tahan terhadap cekaman air adalah varietas Willis. Selanjutnya yaitu unsur iklim kelembaban udara. Pengaruh temperatur dan kelembaban terhadap produktivitas kasturi prapanen. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa temperatur dan kelembaban udara memiliki pengaruh terhadap produktivitas tanaman tembakau kasturi, namun tidak signifikan secara bersama-sama. Penelitian ini menunjukkan bahwa temperatur tinggi dapat menyebabkan defisit air dalam tanaman yang menurunkan produktivitas, sementara kelembaban udara dipengaruhi oleh temperatur udara. Peran temperatur dan kelembaban udara harus optimal untuk meningkatkan produktivitas tanaman tembakau kasturi. Selanjutnya yaitu unsur iklim temperatur udara. Yang pertama yaitu pengaruh temperatur terhadap kecepatan pertumbuhan kacang tolo. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa temperatur sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang tolo. Pertumbuhan tanaman akan optimal pada suhu optimum pertumbuhannya. Adanya kenaikan atau penurunan suhu lingkungan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya itu dampak suhu tinggi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi. Di sini terdapat dua jenis perlakuan di mana yaitu terdapat pada greenhouse dan di lantai jemur, di mana pada suhu pada rumah kaca atau greenhouse lebih tinggi dibandingkan pada suhu rata-rata pada lantai jemur. Rata-rata suhu maksimum dan lantai jemur melebihi suhu optimal untuk pertumbuhan tanaman padi. Tinggi tanaman saat panen, umur antetes, umur panen, periode pengisian biji, panjang malai, dan bobot 100 biji butir tidak berbeda antara yang ditanam di lantai jemur dan di rumah kaca. Selanjutnya yaitu suhu tinggi menurunkan fertilitas polen pada seluruh genotip yang diamati. Penurunan fertilitas polen menyebabkan perubahan pada struktur dan integritas membran yang secara signifikan mengurangi viabilitas polen padi. Yang terakhir yaitu laju dan kecepatan pengisian biji dipengaruhi oleh perubahan suhu dan lingkungan selama pertumbuhan. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan laju pengisian asimilat ke gabah menurun, sementara intensitas penyiraman yang rendah dapat menurunkan laju pengisian gabah. Pengontrolan suhu dan kelembaban atau RH terhadap pertumbuhan vegetatif cabai merah pada plant factory. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa plant factory mampu mengontrol suhu dan kelembaban dengan menggunakan sensor LM35 dan DHT11. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa desain ini mampu mengontrol suhu pada set point 24 derajat Celcius, 20 derajat Celcius, dan 30 derajat Celcius dengan nilai error kurang lebih 3 derajat Celcius. Pengaruh suhu dan kelembabannya sesuai dengan tanaman cabai pada ruang plant factory yaitu suhu 27 derajat Celcius yang menghasilkan tinggi tanaman, diameter batang, dan jumlah daun yang lebih tinggi dibandingkan pada suhu set point lainnya, dengan hasil tinggi tanaman 12,92 cm dengan diameter batang 0,44 cm dan jumlah daun 8 daun. Selanjutnya itu pengaruh perubahan iklim terhadap produktivitas tanaman cengkeh. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel iklim yang berpengaruh terhadap produksi adalah rata-rata lama penyinaran surya tahunan, rata-rata kelembaban nisbih udara tahunan, dan jumlah curah hujan tahunan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.